Oh, Gitu. jadi Anda pernah ketemu ini di polsek? Betul, saya suka lihat di polsek. Jujur mah nggak kenal juga gitu, nggak pernah lihat di polsek juga nggak pernah. Oh, Gitu. jadi Anda pernah ketemu ini di polsek? Betul, saya suka lihat di polsek. Jujur mah nggak kenal juga gitu, nggak pernah lihat di polsek juga nggak pernah. Oh, Gitu. jadi Anda pernah ketemu ini di polsek? Betul, saya suka lihat di polsek. Jujur mah nggak kenal juga gitu, nggak pernah lihat di polsek juga nggak pernah. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat, sahabat-sahabat akad, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Ada yang bertanya ke Aka kemarin, Pak Aka gimana tanggapannya tentang kasus ini? Apakah masih yakin pelaku akan tertangkap? Yes, Aka yakin pelaku ini akan tertangkap di tahun 2023. Maka kita support aja penyidik. Walaupun kadangkala yang kita lihat di publik, misalnya dari keterangan-keterangan yang ada di publik, pemeriksaan itu flashback dan sebagainya tentang BAP mereka. Para saksi-saksi itu juga ya saksi-saksi yang sudah dari awal kita bahas, yaitu khususnya Pak Yosep, Yoris, Danu. Itu kan saksi-saksi yang dari awal. Itu saksi-saksi yang kalau boleh dibilang bukan saling mengenal dengan korban, paling dekat dengan korban. Kan begitu sahabat-sahabat Aka. Lalu sahabat-sahabat Aka, kita masuk misalnya Aka pernah atau kita pernah mendengar bagaimananya semangatnya PH-nya kala itu Pak ATS, kliennya adalah Yoris dan Danu, agar kasus Banpol ini dibuat terang benerang. Keinginan dari seorang PA punya naluri, kan seperti itu. Tetapi kembali kan masuk tidaknya ranah pemeriksaan itu, misalnya tentang Banpol, kita kan kembali kepada penyidik. Ya kalau kata penyidik misalnya nggak ada sangkut pautnya atau dikesampingkan dahulu misalnya, kan tidak berdaya, sama dengan kita seperti itu. Tetapi kalau kita bicara Banpol ini, pada awalnya juga Aka berpikiran ya nggak perlu juga difokuskan ke ranah itu, tentunya penyidik akan menangkap pelakunya. Kasus Raja Patih Subang ini ternyata kan kalau kita lihat sampai sekarang ya pelakunya belum tertangkap. Jadi sahabat-sahabat Aka, ya tentunya apa yang selama hari ini misalnya dari pihak ATS ingin Banpol itu terang benerang diungkap, ini kan suatu pertimbangan buat penyidik. Ya tidak ada salahnya masalah isu Banpol itu dimasukkan agenda, kan begitu, difokuskan di tahun 2023 ini. Apalagi kalau kita melihat konfigurasi para saksi ini sudah mempunyai PH masing-masing, kan seperti itu. Danu Pak ATS, Pak Yosep tetap Pak Rohman, dan Yoris mempunyai PH baru. Di sini kan kalaulah diungkap kasus Banpol ini, sahabat-sahabat Aka, ini tentunya perjuangan buat para klien-klien PH-nya itu sendiri. Kita menganggap mungkin masalah Banpol ini tidak ada sangkut pautnya dengan Pak Yosep, karena yang membuat isu Banpol ini adalah Danu dan Yoris. Tetapi tidak tertutup kemungkinan kalau ini digali lagi oleh penyidik, mungkin informasi-informasi dari misalnya dari Pak Yosep atau yang lainnya akan muncul isu baru tentang Banpol itu. Bukankah Pak Yosep pernah katanya bertemu dengan Banpol? Apa yang diucapkan Banpol dan sebagainya. Nah, ini kan sesuatu rasanya Banpol ini penting, salah satunya untuk didalami. Selain mungkin tentang menyimpan motor di SMA, dan tidak bisa dilupakan adalah masuk ke dalam fokus ranah sekolah. Sekali lagi, sebab
Amel adalah bendahara sekolah. Kan begitu. Apa tujuannya? Ini untuk menyambungkan pemeriksaan awal tentang rekening Amel. Yang mana Amel di sana diperiksa ya sebagai orang yayasan membantu ibunya, orang bendahara, dan tidak menghasilkan signifikan perkembangan kasus ini. Tentunya masuk ke ranah sekolah di mana Amel sebagai bendahara. Sahabat-sahabat, Joseph ditanyai seputar aliran dana keluar masuk melalui rekening Amelia yang juga kerap membantu ibunya mengelola keuangan yayasan. Nah, yang di BAP terakhir itu berkaitan dengan print out rekening almarhum Amel. Ada beberapa rekening, ada 3 rekening. sahabat AK, jadi pemahamannya masuk ke ranah sekolah tentunya adalah lanjutan daripada pemeriksaan rekening koran Amel sebenarnya kalau dalam pandangan analisa, yang mana di sana menyangkut keuangan, dia di sekolah juga menyangkut keuangan dan sebagainya. Lalu kalau kita bicara tentang isu banpol itu, sahabat-sahabat AK, ini akan menarik karena saksi Danu punya PH tersendiri, Yoris punya PH tersendiri. Di sini kalau kita lihat isu banpol ini tergulirnya adalah di saat waktu wawancara dengan MBS. Akan AK sering bertanya, kenapa saksi Danu yang harus menjadi narasumber? Kan seperti itu. Padahal di sana dari keterangan MBS ini ada Kades, ada Lilis, ada Yanti, dan ada Yoris. Sehingga waktu ditanya tentang menguras bak itu Danu seperti blank. Kan begitu, bahkan di sana ada yang menyebutkan Asep. Ini sebenarnya belum masuk ke ranah penyidikan saja, rasanya sebagai kita orang awam ini ada apa? Nah, inilah saatnya karena mereka sudah berbeda PH. Nah, ini mungkin apakah masih saksi Yoris dengan Danu ini masih bersatu tentang banpol itu atau sudah agak pecah sedikit? Karena ini kan akan berbicara tentang kepentingan pribadi masing-masing sekarang, sahabat-sahabat, apalagi mungkin para PH-nya masing-masing tentunya tidak ingin kliennya dianggap yang bersalah ataupun membuat isu kasus ini. Siapa sebenarnya yang membuat isu kasus ini? Ini kan perlu juga secara umum gitu untuk publik agar terang benderang. Apalagi misalnya tentang ranah penyelidikannya, ini juga tidak ada salahnya penyidik masuk ke ranah banpol ini. Karena apa, sekali lagi, tidak ada salahnya isu banpol ini mungkin bisa dimasuk sebagai petunjuk ada apa banpol ini dibuat isu ke publik. Kan seperti itu. Ada apa? Siapa di balik ini semua? Nah, itu sahabat-sahabat AK. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat AK, ya kita tetap optimis sahabat-sahabat AK, kasus Raja Pati Subang ini akan terungkap. Salam sehat, salam kehidupan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tapi sekarang oh iya ini banpol. Oh, Gitu. jadi Anda pernah ketemu ini di Polsek? Betul, saya suka lihat di Polsek. Anda Kemudian juga kalau untuk Danu sendiri mengenal secara pribadi nggak sih banpol ini? Enggak sih. Enggak, jujur mah enggak kenal juga gitu. Enggak pernah lihat di Polsek juga, enggak pernah.